Hai guys, hari ini tanggal 1 April 2020 IHSG kembali merah. Nah, kalau kita lihat nih ya, dalam perdagangan selama 4 hari terakhir, 4 hari perdagangan terakhir, IHSG tuh hijau merah kayak gitu terus. Memasuki masa sideways ya, sideways dalam jangka pendek. Apa yang harus dilakukan? Penguatan yang terjadi pada tanggal 26 dan 27 kemarin, penguatan signifikan, itu sifatnya sangat sementara sekali. Dan kalau kita lihat 3 kali IHSG terhalang pada satu resisten, yaitu MA20 pada tanggal 21 Februari dan pada tanggal 5 Maret. Saat ini IHSG kembali menguji area resisten yang sama gitu ya. Meskipun pada tanggal 13 Maret, tanggal 20 Maret, tanggal 26 dan 27 sempat terjadi akumulasi atau aksi beli dari investor-investor besar yang mengumpulkan saham-saham blue chip seperti BCA, Unilever, Telkom, BRI, dan saham-saham lainnya ya. Jadi kira-kira itu yang cukup besar untuk mereka koleksi dan akumulasi gitu. Nah, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan saat ini untuk jangka pendek maupun jangka panjang? Untuk jangka pendek saya saranin untuk sebaiknya wait and see aja. Apakah sekarang ini kondisinya nggak bagus? Kalau dilihat pada saham BBRI sendiri sebenarnya justru malah terlihat sebuah pola akumulasi kayak gitu. Cuman saya sendiri nggak mau terlalu terburu-buru untuk menambah saham lagi, terutama buat trading ya. Jadi buat yang trading saya lebih menunggu konfirmasi apakah akan terjadi breakout atau malah justru kepentok kena resisten dan balik lagi turun. Karena kalau melihat sentimen secara global maupun secara nasional saat ini, kondisi perekonomian itu juga masih susah banget. Jadi sekali lagi saya mungkin perlu bantu teman-teman untuk memahami kenapa Presiden Jokowi tidak melakukan lockdown, karena Indonesia dengan kondisi culture yang sangat berbeda sekali dengan negara-negara lain yang mereka melakukan lockdown ya. Jadi ekonomi Indonesia itu ditopang oleh konsumsi rumah tangga 56,62% untuk PDB di tahun 2019 ya. Dan 57% masyarakat Indonesia, saya melihat data ya, bekerja pada sektor informal. 99,9% dari total unit usaha di Indonesia adalah UMKM dan menyerap 97,22% dari total tenaga kerja di tanah air berdasarkan data Kemenkop. Ada banyak hal yang kita kumpulkan tentang kenapa sih sebenarnya pemerintah tidak memutuskan untuk lockdown. Mungkin nanti saya akan buatkan sebuah tulisan bersama dengan tim saya ya, jadi data-data udah dipersiapkan. Intinya adalah kalau saya boleh persingkat, kenapa pemerintah tidak melakukan lockdown? Untuk menjaga Indonesia secara perekonomian dan sosialnya, secara stabilitasnya. Jadi wabah corona bukan cuma bicara tentang kesehatan, tapi juga bicara tentang aspek sosial dan juga perekonomian negara. Ya, jadi ada banyak faktor, ada banyak kacamata yang perlu diperhatikan. Mungkin ada beberapa orang punya maksud baik ya, supaya nggak terus menular nih, udah di lockdown aja. Itu dari satu persepsi kesehatan, tapi dari persepsi lain banyak orang yang nggak bisa cari makan, yang mereka benar-benar uangnya mepet banget, perlu buat makan banget gitu. Jadi kita perlu melihat itu juga. Jangan sampai apa yang terjadi di India itu terjadi di Indonesia. Apa yang terjadi di sana, lockdown di sana agak kacau gitu, jadi berakhir pada kelaparan. Gak mati karena corona, orang bisa mati karena kelaparan. Jangan sampai itu terjadi di Indonesia gitu. Jadi teman-teman, saya akan bahas lebih lanjut mengenai bagaimana, apa yang harus kita lakukan saat ini, baik untuk trading dan berinvestasi saham. Pada seminar online hari Sabtu jam 9, dan kebetulan untuk tanggal 4 April ini udah full. Jadi kita buka registrasi untuk tanggal 11 April. Sebenarnya masih bisa ikut untuk member. Jadi full itu untuk umum kita udah full, tapi untuk member kita masih kasih slot untuk member bisa ikut, karena member ikut gratis gitu. Jadi teman-teman yang masih pengen ikut yang this week itu bisa daftar di ellendesme.com/mtrade untuk menjadi member kita, dan tiap Sabtu itu dapat seminar online gratis gitu. Itu aja yang saya bisa bagikan, semoga bisa terus bermanfaat. Dan kalau pekan kemarin di bulan Maret 2020 kita sempat trading
ada 6 saham, 2 saham rugi, sekitar ruginya 5-7%, dan 4 saham ini untung sekitar 10, 12, 30-an persen, dan satu lagi 20-an persen kalau nggak salah Astra itu. Ya kita syukuri. Dan kapan lagi sih terjadi seperti itu? Mtrade bisa nggak nanti April kasih untung seperti itu lagi? Kita nggak mau memberikan janji-janji, karena semuanya juga kita melihat pergerakan market pada saat itu juga. Begitu ada peluang, langsung kita masuk dengan cepat gitu ya. Jadi untuk tradingnya. Untuk investasi jangka panjang, saat ini exposure investasi maksimal 10%, sisakan 90% cash. Perjalanan masih panjang. Stay healthy, stay at home. Yuk kita dukung pemerintah dari rumah dengan cara earn money from home, dengan kita dukung investasi pasar modal. Selain untuk mendukung pemerintah, untuk mendukung Indonesia, perekonomian Indonesia, kita juga bisa membantu diri kita sendiri untuk dapatkan uang lebih lagi lewat pasar saham. Yuk langsung aja belajar di seminar online hari Sabtu jam 9 pagi ya. Daftarnya di ellengasme.com/seminar online 2 saham diskon Vaganza. We help people to make money and change lives better. Salam profit.